Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kita sehari-hari. Seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang kiranya membawa keberkahan dan keredoan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini ada bagian tubuh kita ternyata paling disukai oleh makhluk halus atau makhluk gaib atau makhluk lelembut sebangsa jin dan sejenisnya. Ini yang harus kita waspadai. Makhluk halus ternyata bisa bersarang di dalam tubuh manusia, tubuh kita. Ada satu bagian tubuh manusia yang menjadi tempat yang paling disukai oleh makhluk halus. Untuk daripada itu, makhluk halus akan berusaha sedemikian rupa agar bisa memasuki bagian tubuh manusia melalui tempat itu. Bagian tubuh manusia yang disukai oleh makhluk itu tak lain adalah jalan masuknya makanan. Apa itu jalan masuknya makanan? Yaitu mulut. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai oleh setan, jin, atau makhluk halus. Untuk daripada itu kita harus berwaspada, kita harus hati-hati. Tak jarang makhluk halus itu kerap membuat mulut kita menjadi sering. Sering apa? Bergibah. Dan yang paling diwaspadai apabila kita menguap. Karena itu mereka seringkali menggoda kita dengan meniup hawa-hawa yang membuat kita menguap. Disadari atau tidak disadari, itu adalah bagian perbuatan jin atau setan agar kita menguap. Dari tiupannya itu, ya, menurut ahli kedokteran ini tidak mungkin, ini kekurangan zat oksigen. Tapi menurut hadis Rasulullah SAW, itu unsurnya dari tiupan jin dan syaitan laknatullah alaih. Setan atau jin akan memanfaatkan posisi mulut yang sedang terbuka itu untuk mereka masuk. Apakah semuanya disebabkan oleh rasa ngantuk saat belajar, saat sholat, saat berzikir, saat tadarus, dan aktivitas-aktivitas kita bekerja sehari-hari? Yang terparah saat kita sedang melaksanakan sholat, itu yang harus kita waspadai. Itulah bagian dari salah satu cara setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui lubang mulut yang terbuka saat kita menguap. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kita, memberikan suatu nasihat kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, ya, pada saat kita menguap, agar menahan ketika hendak menguap, atau jika memang sudah tidak tertahan,
maka tutuplah mulut dengan tangan pada saat kita menguap. Misalnya kita tutup tangan kita supaya jin tidak masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam mulut, melalui mulut kita. Hal itu Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi makhluk halus suka di tubuh kita, itu yang paling dia sukai di antara tubuh yang lainnya adalah mulut. Bagaimana cara masuknya? Dari unsur dia menguap. Untuk daripada itu, sekali lagi Al-Fakir Buya Helmi memberikan suatu informasi dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jika menguap, maka tahanlah uapannya, atau bila tidak tertahan, maka nutuplah dengan tangan kita saat kita sedang menguap. Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apabila seorang dari kalian menguap, letakkan tangannya pada mulutnya atau tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, apabila seorang dari kalian menguap, letakkan tangannya pada mulutnya atau tutuplah, karena setan akan masuk bersamanya dengan orang yang menguap, yang mulutnya terbuka. Makanya kalau kita lihat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita menguap, wah, tidak ditutup mulutnya dengan tangan, itu akan pasti syaitan akan masuk ke dalam mulut kita, sehingga mulut kita ini nggak akan bagus, ya, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam sebagainya macam. Intinya, jangan biarkan mulut terbuka, karena setan akan masuk melalui lubang mulut atau dari unsur makanan. Semoga bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa like, subscribe, serta komen, sehingga channel YouTube Buya Helmi selalu berada di tengah-tengah sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.